Halo, apa kabar semuanya? Masih bersama saya dengan Kak Adi di sini. Kita akan belajar matematika bersama. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, nah kali ini nanti kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Kita akan belajar bersama avatar saya. Ukuran penyebaran data. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang atau dari media cetak atau elektronik menyebut data statistik. Misalnya, pendapatan rata-rata pegawai suatu perusahaan Rp1.350.000, rata-rata nilai tukar rupiah dalam satu minggu terakhir misalkan 9.035 per dolar Amerika, rata-rata ujian nasional Provinsi DKI Jakarta untuk mata pelajaran matematika sebesar 7,4 dan sebagainya. Apabila kita mendengar rata-rata, maka secara otomatis pikiran kita membayangkan sederetan data di sekitar rata-rata tersebut. Ada yang sama dengan rata-rata, ada yang kurang dari, dan ada yang lebih dari rata-rata. Dengan perkataan lain, ada variasi dari nilai tersebut, baik terhadap rata-rata maupun terhadap nilai lainnya. Apabila sederetan data itu sama satu dengan yang lainnya, maka data tersebut disebut data yang homogen atau tidak bervariasi. Apabila perbedaan satu dengan lainnya sangat besar, maka dikatakan data tersebut sangat heterogen atau sangat bervariasi. Atau dikatakan penyebaran data tersebut sangat besar atau sangat variatif. Ada beberapa ukuran penyebaran atau dispersi, yaitu jangkauan atau ring, simpangan kuartil, yang itu sudah kalian pelajari dulu, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Penyebaran data atau dispersi. Di sini nanti kita akan mempelajari antara lain jangkauan atau ring, kemudian ada mean deviasi atau simpangan rata-rata, variansi ragam, dan simpangan baku atau deviasi standar. Kita mulai langsung saja. Untuk jangkauan atau ring, nanti kita bagi menjadi dua, jangkauan untuk data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, jangkauan data tunggal itu ringnya adalah Xmax dikurangi Xmin, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, nilai maksimum dikurangi nilai minimum data. Contohnya, tentukan ring dari data seperti ini. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat bahwa nilai maksimumnya adalah 12, nilai minimumnya adalah 6. Sehingga ring atau jangkauannya 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Bisa dipahami? Saya yakin bisa. Yang kedua, jangkauan data berkelompok. Untuk ringnya itu Xmax dikurangi Xmin dengan ketentuan Xmax-nya adalah nilai tengah kelas terakhir. Sedangkan Xmin-nya adalah nilai tengah kelas pertama. Contohnya, tentukan ring dari data berikut ini. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa melihat bahwa nilai tengah kelas pertama itu adalah 3. Kelas pertama itu adalah nilai 1 sampai 5, nilai tengahnya adalah 3. Kemudian, nilai tengah kelas terakhir atau Xmax-nya yaitu kelas 36 sampai 40 dengan nilai tengah adalah 38. Sehingga kita bisa mencari R atau ring atau jangkauannya 38 dikurangi 3 temu 35. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Mudah sekali. Kalau sudah, kita lanjut. Next. Yang kedua, kita belajar tentang mean deviasi atau simpangan rata-rata SR. Sama, nanti kita bedakan jadi SR atau simpangan rata-rata data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama kita pelajari dulu yang simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, rumusnya ini, simpangan rata bisa kita cari dengan sigma, nilai mutlak dari pengurangan datanya dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan N, seperti itu. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 3, 9, 6, 8.
Nah, ingat untuk mencari SR ini berarti kita harus cari dulu rata-ratanya dulu. Nah, di sini rata-ratanya ketemu 6. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X bar atau rata-ratanya dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Nah, karena di situ adalah nilai mutlak, jadi hasilnya selalu positif. Di sini untuk contoh tentukan sigma rata-rata dari 4, 3, 9, 6, dan 8, kita ketemu SR-nya atau sigma rata-ratanya adalah 2. Next. Yang kedua, sigma rata-rata untuk data berkelompok. Nah, hampir sama, cuma di sini adalah bedanya ada pengalihnya yaitu frekuensinya. Jadi rumusnya untuk yang data berkelompok, SR atau sigma rata sama dengan sigma F kali nilai mutlak dari X min X bar per sigma F. F di sini adalah frekuensinya. Contohnya seperti ini. Hitung simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya ada tabel ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan lebih mudah menggunakan tabel. Kita buat tabel biar lebih mudah. Nah, tabelnya di sini ada tabel frekuensi, ada tabel datanya yang X, ada tabel perkalian F kali X, ada tabel untuk kolom X min X bar, kemudian F X min X bar. Nah, di sini kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya ketemu 5,3 itu dari kalian perhatikan kolom F kali X ketemu 106 sigmanya, kemudian kolom frekuensi sigmanya adalah 20. Jadi X barnya itu 106 dibagi 20 ketemu 5,3. Nah, kalau sudah ketemu kita tinggal mencari SR-nya. Nah, SR sigma F dikalikan nilai mutlak X min X bar per sigma F. Dari tabel kita sudah ketemu untuk sigma F nilai mutlak X min X bar itu 15,2. Kemudian sigma F-nya 20, tinggal kita bagikan, ketemu 0,76. Silahkan dipelajari dulu. Bisa di-pause dulu video ini untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kalau sudah paham, bisa langsung lanjut ke next chapter. Oke. Yang ketiga, kita belajar tentang variansi ragam dan simpangan baku atau deviasi standar. Nah, variansi data tunggal itu S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N. N itu banyaknya data. Kemudian, untuk variansi data berkelompok, S kuadrat sama, yang membedakan adalah frekuensinya. Jadi, antara data tunggal dan data berkelompok, kalau kalian perhatikan di situ, untuk rumusnya itu yang membedakan adalah pengalih frekuensinya. Nah, kalau variansi data berkelompok S kuadrat disebutkan dengan S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X bar kuadrat per sigma F. Nah, kalau variansi data atau variansi atau ragam itu bisa kalian pahami, untuk simpangan baku itu sangat mudah dipahami juga. Karena simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Jadi ketika variansinya ketemu, simpangan bakunya pasti akan ketemu. Nah, kalian perhatikan rumusnya. Rumusnya untuk simpangan baku itu S. Jadi akar dari variansinya. Oke, langsung kita cek contoh saja. Oke, kita langsung ke contohnya untuk mencari varian sama simpangan baku. Nah, misalkan di sini contoh hitung variansi dan simpangan baku dari data 4, 3, 9, 6, dan 8. Nah, di sini nanti yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-ratanya. 4 tambah 3 tambah 9 tambah 6 tambah 8 dibagi banyak data yaitu 5, ketemu 30 per 5 sama dengan 6. Kemudian baru kita mencari variansinya atau S kuadratnya. Kita masukkan ke rumusnya sigma X min X bar dikuadratkan per N. Di situ data 4 dikurangi rata-ratanya 6, kemudian dikuadratkan.
3 dikurangi 6 kemudian dikuadratkan dan seterusnya, kemudian dibagi bagian data yaitu 5. Ketemu di situ adalah 26/5. Nah, kalau sudah ketemu variansinya atau S kuadratnya, untuk mencari simpangan baku atau S, kita tinggal mengakar dari variansi. S adalah akar dari S kuadrat. Berarti di sini jawabannya adalah akar dari 26/5. Ini contoh untuk mencari variansi dan simpangan baku dari data tunggal. Sekarang, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh variansi dan simpangan baku untuk data berkelompok. Nah, yang berikutnya kita contoh untuk mencari variansi sama simpangan baku dari data berkelompok. Nah, misalkan ada soal semacam ini, hitung variansi dan simpangan baku dari data berikut yang ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Untuk menjawabnya kita buat tabel. Untuk mempermudah, kita buat tabel seperti ini. Ada kolom data atau X-nya, kolom frekuensi kalikan data F kali X, kemudian frekuensi kolom X min X bar, kemudian kolom X min X bar kuadrat sama F kali X min X bar kuadrat. Nah, kita cari rata-ratanya. Itu dari kolom Fx kita jumlahkan ketemu sigma Fx-nya di sini 100 dan sigma F-nya 20. Kalau rata-ratanya sudah ketemu 5, pengisian data yang lain itu lebih mudah di tabel. Jadi X min X bar berarti 2 kurang 5 3, 4 kurang 5 1, 6 kurang 5 1, 8 kurangi 5 3. Kemudian X min X bar kuadrat, pengkuadratan dari X min X bar ketemu 9, 1, 1, 9. Kemudian kolom terakhir itu dikalikan dengan frekuensinya. 4 kali 9 36, 5 kali 1 5, 8 kali 1 8, 3 kali 9 27 dan seterusnya. Kalau di tabel ini sudah terpenuhi, sudah terisi, kita tinggal mencari variansinya, S kuadratnya, yaitu sigma F X min X bar kuadrat per sigma F. Di situ ketemu 76/20. Kita sederhanakan ketemu 19/5. Nah, kalau variansi ini sudah ketemu, untuk mencari simpangan baku kita tinggal mengakarnya. S itu akar dari S kuadrat, berarti ketemunya adalah akar dari 19/5. Silahkan dipahami dulu. Cukup sekian pelajaran kali ini, sudah dipahami dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, loncengnya diklik, dan juga bisa komen and share. Terima kasih.